Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Lapido. Kali ini kita kedatangan sebuah game baru yang berjudulkan Kingdom Rush kelima atau Kingdom Rush Alliance. Ini adalah versi dari Kingdom Rush yang terbaru ya teman-teman. Aku baru sadar loh pas aku mau lihat-lihat ini bundle di Steam, itu Kingdom Rush Alliance ini dia dibundle bareng sama game apa ya? Yang aku pokoknya wishlist juga gitu loh. Loh, ini bukannya beda ya, tapi aku sama-sama suka gitu. Iya. Aku nggak inget lagi nama gamenya. Ya pokoknya itulah. Tapi itu udah waktu itu ya. Aku nggak tahu ya pas sekarang. Oke, langsung aja kita coba. Oh iya, story-nya ini sampai mana ya? Yang terakhir kali kita. Kalau nggak salah itu habis ngalahin si bos yang mau ngebangkitin. Nah ini nih yang mau ngebangkitin siapa sih namanya? Pokoknya yang mata yang mata kayak alien gitu loh teman-teman. Itu habis dikalahin ya dia nggak jadi kesummon. Tapi kita itu gantian ngejar dia gitu, ngejar mereka ke sana. Kalau nggak salah di episode terakhirnya itu gitu di story-nya. Oke, kita baca story yang ini. Ini sudah sebulan sejak sampai di pulau ini mencari raja kami yang hilang. Oh, kamu lagi nulis ini ya, catatan kayak diary gitu. Setelah dia dilenyapkan sih, di banish atau dibuang gitu ya, lalu di kasusnya mereka oleh Vesnan itu ini si bos yang pihaknya villain The Dark Wizard ya. Tapi Vesnan ini nggak jahat ya sebenarnya teman-teman, dia nggak jahat, dia cuma jahat aja. Kok gitu ya, nggak tahu sebetulnya. We found a place to set up camp to recover our strength. Oke, jadi mereka habis datang ke pulau ini, tanah ini ya. Terus mereka bikin camping untuk sambil recover energi. Dalam kedamaian, tiba-tiba di dalam hutan ada suara. Apa ini? Ternyata mereka diserang sama gerombolan werewolf atau berbir. Dan ini kayak ini ya, kayak pigi ya kayaknya. Manusia pigi itu bukannya sebutannya orc ya, tapi kadangkala itu orc itu yang disebut itu yang warna hijau tapi kepalanya tetap pigi ya, maybe sebutan lain. Kalau di Minecraft zombie pigman, tapi memang setengah zombie sih. Oke, kita biasanya tutorial dulu. Jangan lupa ya kita nyari secret. Kayaknya ini bakalan ada secret karena ini sistemnya tower defense seperti game-game Kingdom Rush yang kita kenal. Kecuali yang Legends kemarin gak ada secret. Oh, Hawk namanya. Oke. Halo. Seperti biasa, kalau di game Kingdom Rush pas awal-awal memang ada tutorial dan kita nggak bisa skip itu. Thank you, mantap. Ya, kita dapat duit setelah nge-kill musuh ya, normal. Tapi by the way, ini damage-nya termasuk gede atau enggak ya? Kalau dilihat sih kecil ya ini, soalnya musuhnya ini jelas musuh yang paling basic dan butuh di-hit beberapa kali. Berarti ya damage kamu kurang ini ya, kurang gede. Padahal biasanya archer itu identik dengan attack speed yang tinggi atau setidaknya crash-nya gede. Itu dua keunggulan archer biasanya. Oke, kita bikin barak. Oh, kalau di sini namanya paladin. Oh iya, by the way, setauku ya teman-teman, dari teaser, bener nggak ya sebetulnya teaser atau trailer ya? Ya, dari trailer yang di Kingdom Rush 5 Alliance ini, itu kedua pihak bakalan bekerja sama teman-teman. Jadi pihaknya si yang villain itu tadi, si Vesnan, bareng sama pihaknya si kerajaan ini.
Aku bikin ini aja wizard. Terus aku bikin nggak ada duit. Jadi mereka itu bersatu gitu loh, walaupun mereka sebelumnya hanyalah ini ya, saling bersaing gitu. Oke, untuk melawan musuh dari pihak luar. Ya, sepertinya yang dari pihak luar ini memang berbahaya. Kalau si ganya Vesnan ini memang ini ya, kasar gitu. Ya seperti villain ya. Tapi mereka nggak bener-bener ngerusak segalanya. Cuma kayak realistis saja, pengen enak gitu. Nah ya mirip kayak siapa? Kalau di Avenger itu adiknya Thor itu. Loki ya kayak gitu. Oh anti villain ya. Oke. Karena kan di Avenger kan si adiknya Loki itu kan awal-awal musuh yang ngeselin banget gitu. Udah dikalahin masih aja muncul gitu. Tapi lama-kelamaan ya dia masuk ke pihaknya yang baik gitu, kayak kerja sama lah. Ya. Jadi ini nanti sepertinya sistemnya kayak gitu. Jadi si villain sama si grupnya hero akan bersatu. Hawk Invader, oke. Dia punya atribut HP yang rendah. HP-nya rendah tapi si Archer nggak sanggup ngekill dengan cepat. Harus dihit beberapa kali tuh. Damage kamu berapa sih? 3-5. Oh alah, ada sampainya. Jadi ada kalanya nembak itu damage-nya 3. Kecil banget weh. Kamu berapa minimal? 12, make sense ini. Harusnya segitulah atau 8 kayak. Ya 5 yang paling dasar lah setidaknya. Ini apa? Tusket Brawler, low armor. Oke, masih gampang-gampang ya maksudnya. Nggak ada kayak immune physical attack. Weh. Awal-awal dikasih kayak gitu susah parah. Iya, susah parah deh. Oke, bentar aku bikin Arcane Wizard. Oh iya, cari secret. Oke, sorry teman-teman. Oh, biasanya yang gerak-gerak gini sih secret. Oh, throw Robin apa tadi belum sempat kebaca. Intinya yang mereka berdua ini lagi latihan itu dijatuhin ya, patah kalinya apa kayunya pas kita pencet-pencet. Udah lagi biasanya, coba aja dulu. Oh, apa yang terjadi? Kok nggak ngaruh apa-apa? Kok nggak bisa ya? Apa aku salah ya? Ini tadi nyala loh teman-teman. Enggak, ini tadi nggak nyala, terus aku klik jadi nyala. Jadi harusnya ada sesuatu. Coba aku cari lagi secret. Biasanya soalnya secret ini tuh ada story-nya dikit gitu, kayak apa aku nggak tahu bahasanya. Pokoknya biar bisa diinteraksi gitu loh. Oh ya, ini berserta DLC. Tapi aku nggak bakalan mainin itunya. Loh, aduh. Oh no, rekamannya aman nggak ya? Coba. Oke, aman. Lanjut. Hurra, oke. Setelah mengatasi gangguan dari hutan tadi, mereka nyantai-nyantai dan minum-minuman. Terus tiba-tiba ada si Vesnan atau si pihaknya yang jahat ya. Ini tenang. Aku datang untuk mengajukan kesepakatan gitu. Oh iya. Mereka berani loh menghadapi Vesnan. Padahal Vesnan ini setingkat sama si ini ya, si kingnya mereka. Padahal mereka juga bukan tipe yang kelihatannya kuat gitu, bukan kayak Guardian atau semacamnya yang tingkatannya jaga apa ya, kerajaan pas gitu. Yang ingat kan pas di terakhir kali pas kita main Kingdom Rush Vengeance kalau nggak salah, itu kan ada Guardian yang gede banget, aku lupa unitnya namanya, itu cukup kuat. Mereka lah bukan, tapi mereka berani loh melawan ini, ngobrol sama si Vesnan. Dan si Vesnan cukup tenang kalau di ini ya komiknya, nggak kayak villain kan biasanya ya tau lah. After that you done to our kingdom. Oh, setelah apa yang kamu lakukan pada kerajaanku, kerajaan kami, King Denas. Oh, King Denas, iya ada namanya King Denas. Oke, dia bilang kayak gini, mata King Denas butuh lebih terbuka gitu, maksudnya sadar gitu loh, segera sadar gitu. Cuma King Denas kan dibuang. Loh, ini diceritain alasannya.
si King Dainas itu dia nggak mau melihat betapa bahayanya yang akan menyerang kerajaan. Nah itu si bayi dari pihak si alien ya teman-teman, atau apa ya, tentakel. Makanya dia itu ngebuang si King Dainas. Padahal sebenarnya alasan utamanya ya dia cuma pengen balas dendam sih. Aku ngerti. Karena kamu pas spawn pertama kali kan gitu. Oh ya, si ini Pesnan itu warna hijau loh teman-teman. Badannya pas nggak pakai jubah. Kayak gimana ya wujudnya? Aku lupa. Tapi cukup kekar dari ini wujudnya maka. Oke, mungkin kalian mulai kesel. Oke. Waktunya nyari rajamu. Oke, bersama-sama. Oke. Kayak gitu. Jadi intinya mereka habis di ini ya, omelin dikit gitu. Kalau ada bahaya, terus tiba-tiba mau bekerja sama gitu. Enak banget. Nggak sama kayak King Dainas. Oke, kita bisa unlock level 2. Terus sama ada Deus. Kita skip dulu, fokus ke sini, level 2. Oh ya, di game ini aku lihat di trailernya dia itu ngebuka 2 ini ya, champion. Jadi kita harus main dulu. Ya aku main mode veteran deh, coba. Nanti itu dia bisa ngebawa 2 champion gitu, nggak sama kayak kita biasanya. Kadang-kadang kan kita ada stage yang memang dikasih 2 champion, tapi ini nanti kita bisa bawa 2 champion terus gitu, enak buat gantian. Kamu jaga lane ini gitu. Kalau ada 2 ini apa, endpoint. Kalau ada 3 ya terpaksa yang jalannya cepat gantian. Oh, by the way, yang pohon-pohon tadi ya, kayak Rhino, terus si beruang, terus si Pidgey tadi, si Hawk, itu mereka pihaknya siapa ya? Bukan pihaknya Vesnan loh mereka. Juga bukan pihaknya ini, si manusia. Let's do this. Iya. Tadi dia ngomong apa, aku ngoceh sendiri nggak lihat. Ada monyet. Secret kah kamu? Oh, diculik. Oh, Lion King. Loh. Kok terbang? Ini itu ya, niru The Lion King, cuma monyet. Hardly a match. Oke, sebentar, aku mau nyari. Mumpung, bisa sembunyi. Berarti ada secret. Bentar, cari lagi. Ini. Sip, ada lagi nggak yang monyet? Coba. Harusnya ada. Nanti kalau mereka bisa diklik terus sembunyi, berarti harusnya ada lagi. Oh ini. Lah, ngapa-ngapain? Kalau kamu mancing dapat ya? Achievement? Oh enggak. Oke, kita lanjut gameplaynya aja. Cuma buat, bisa di zoom. Wow, enak banget. Nah, game yang lainnya nggak bisa di zoom ya, Kingdom Rush lainnya. Kayaknya nggak bisa deh. Oke, by the way, musuhnya kepencet. Mau Talia doang maksudku. Udahlah. Ini bikin ini. Kamu bikin ini Archer. Kamu bikin Archer juga. Kamu juga bikin Archer. Kamu trigger aja. Terus aku bisa summon ini unit. Dan aku bikin magic. Bukan, harusnya ini yang meriam ya. Udahlah, nggak apa-apa. Terus aku kenain yang ini, HP-nya lebih tebal. Terus aku akan summon ini. Oh, dia ini yang itu ya, armornya bisa regen. Kalau di Kingdom Rush Legend, dia termasuk golongan hero. Command your troop. Oh, ganti rally point. Oke. Sini. Oh ya,
Aku nggak bakalan ngerjain challenge kayak namatin game Kingdom Rush hanya dengan barak doang, atau magic doang gitu, atau archer doang. Nggak lakuin itu. Oke, aku summon lagi. Oh, ini punya ability dong. Baru awal loh ini. Kok mereka udah punya ability ya? Berarti difficult. Enak banget ada dukungan bantuan dari ini pohon gede. Fast speed bisa menjadi invisible setelah di hit musuh. Oh, oke. Menarik. Oh ya, aku harus ngebikin sesuatu. Nah, no, stop. Loh, itu salah lagi. Ini. Kamu agak majuan buat kena dukungan juga. Nah, sip. Oke. Kalau aku spasi, gerakin orang ini. Oke, kamu bisa nembak dan juga bisa melee. Dia kayak si ini loh, karakter yang kita suka itu. Tapi ini di pihaknya yang manusia. Biasanya itu pihak Dark Elf kalau di generasi yang sebelum-sebelumnya. Oke, kamu kayak berseker gitu. Cuma cewek. Bahaya nggak sih? Oh, nggak aman-aman. Kena ini. Oh, panahnya agak jalan ya. Oke, kita kenain. Bisa upgrade kah? Oh, bisa. Mantap. Cuma nggak ada speed up ya di sini. Iya, nggak ada. Emang patah-patah? Oh, enggak. Aku ngebatasi frame rate-nya jadi 30. Pantesan nggak nyaman. Harus ganti sih. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Di sini nggak bisa, harus di main menu. Ya udahlah, biarin untuk video kali ini. Oke. Hati-hati. Mantap. Masih gampang ya teman-teman. Oh, lagi kamu triggernya apa sih? Apakah musuhnya harus nyentuh area tertentu baru nge-trigger, atau sekedar random durasi aja? Kayaknya random durasi ya. Kenain ini. Oh, mereka nggak invisible aja kalau misalkan kena spell ya. Hanya bisa invisible ketika di-hit sama orang biasa. Dapat ini sepatu dong. Kamu ada achievement-nya nggak sih? Wah, dapat ikan. Lah, kok dibuang? Ya. Ini coba diklik. Nggak, coba sepatu. Oke, biarin. Ya, mau lihat armored enemy. Terkadang musuh memakai armor atau kekuatan yang berbeda, yang mana akan melindungi mereka terhadap non-magic attack, kayak melee atau archer. Oke, berarti aku harus ngelawan dengan sihir ya, atau ledakan. Di sini nggak termasuk sih yang ledakan. Oh, termasuk ya? Ini Artillery Tower. Oh, kalau gitu aku nyiapin sihir di sini. Kamu juga perlu disiapin sihir, tapi nanti aja deh. Duitnya nggak cukup. Emang kamu armornya berapa sih? 1. Masih gampang kok. Kamu tak... Ya, kayak kita harus kayak ini sih. Naikin frame rate-nya dikit, biar lebih lega gitu mainnya. Walaupun di rekaman nggak ngaruh ya, cuma dari segi aku pas main itu ngaruh. Oke, semuanya aja. Mantap. Terus aku mau upgrade kamu biar makin terasa damage-nya. Sip. Summon. Oke, cukup. Oke, Bear. Oh, bukan. Bear Vanguard. Oh, berarti kamu ada ini ya? Ada fraksi baru kah kamu? Kok selama ini nggak muncul pas ada perang kalau kamu fraksi baru? Oh, ini cuma elit kecil. Ya, nggak begitu bahaya. Coba lihat armornya 2. Wah, oke. Berarti 2 ini aja. Sip. Nah, mantap. Oke.
Oh ya, di game ini ada sistem leveling ya teman-teman. Ya sama kayak di game Kingdom Rush yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita ketika main karakter tertentu di hero-nya maksudku, dia itu pas entah ngekill atau setelah satu wave gitu dia dapat XP. Dan XP-nya itu nanti buat naikin ability seperti itu. Tenang aja, urusan nge-grinding yang game-game kayak gini aku mau. Kalau game-game yang nge-grinding material tuh males banget sih. Ini naikin level kamu. Oh udah, kamu juga udah. Kalau gitu kamu oke, summon ini mantap. Aku summon ini. Oke, kamu serangannya nggak area ya yang gede. Dark Knight. Aku bisa ngendaliin Dark Knight-nya. Oh, bener kan dia kayak mini hero. Aduh, kelepasan weh. Awas. Archer. Oke. Coveran. Mantap. Sip. Kena ini. Sip. Rata. Kamu upgrade karena kamu akan hit banyak. No, udah terlanjur tak. Buang di sana. Kamu bisa teleport nggak? Nggak bisa. Aduh. Oh, nyaris. Balik. Thank you. Aku akan perkuat yang di belakang aja. Sip. Mereka nggak jadi ngilang. Ya, kena tetap kena. Jadi ini ada. Merah. Dapat. Kok ada mata uang? Mungkin mata uang ini ya cuma animasi doang. Tadi ada mata uang gitu kayak gems, terus dapat 25. Udah 25 gold di ini in game kita yang battle ini. Kadang-kala bermanfaat juga ya mencet-mencet kayak gitu. Iya, 25 lumayan lo, gratis. Udah kayak ini mempercepat wave. Aku harus upgrade lagi sesuatu belakang aja nih. Summon taruh sini agak kemajuan. Yap, hero-hero kita masih level 1 ya, udah level 2 semuanya, tapi mereka masih nggak ada ability, jadi jangan banyak berharap. Oke, kena root, mereka nggak akan jalan. Tak halangi pakai ini aja, baju kejaga. Nah, sip. Terus Archerin pakai ini. Nah, mantap. Si cewek ambil Meningsoy. Awas, mundur. Kalau kamu Meningsoy, apakah kamu akan kehilangan XP-mu? Enggak ya. Kamu juga hampir Meningsoy. Lemah banget. Oh iya kan, kamu masih baru ya, belum ada levelnya, belum cukup skillnya. Ini tumbalin aja orang ini. Kamu majuan. Nah, mantap. Ini yang terakhir, tenang aja. Aku bisa upgrade. Nggak ada. Ini area sini udah ke upgrade semua. Udah ajar nih. Oh. Gampang ini harusnya. Ayo. Dia punya efek raga. Archer. Sip. Akhirnya mantap. Easy. Padahal kita naikin difficulty loh. Difficulty yang ketiga. Oke teman-teman, aku akan perbaiki ini ya, frame rate-nya dulu biar kelihatan lebih lancar. Walaupun kalau di rekaman memang aku limit di 30. Oke teman-teman, udah tak perbaikin jadi 60 fps. Kita akan cek di upgradean dulu. Tara, ada tutorial. Upgrade point didapat ketika nyelesain stage. Oke. Tapi termasuk sama ini enggak ya? Difficulty stage enggak ya? Kan ada yang challenge gitu. Kayak harus dites dulu sih. Oke, kita coba. War ransom. Naikin HP. Unit. Oh, iya yang barak ya. Ini nih penting nih.
Attack range of all tower. Oh enggak ya, enggak satu tipe ya. Aku kira satu tipe. Kalau ini spell ini kayaknya. Oh ya, ini spell yang kita summon. Coba kamu reinforce. Oh, ini unit yang kita summon. Kalau kamu hero attack mengabaikan 10% enemy resistance. Oke, itu bagus. Cuma aku butuh ini unit melee ku yang di barak bisa ngehit musuh udara. Ini ya kayaknya. Shadow Archer have bukan. Kayaknya memang gabungan sih. Reinforcement are replaced by Shadow Archer, attacking from far, targeting flight. Oke, ini nih kayaknya. Yang bikin unit barakku bisa ngehit musuh udara. Ini penting ya, harus diambil dulu. Soalnya dukungan unit aja buat nyerang udara. Reinforcement akan digantikan oleh Shadow Archer. Ya, sip, ya bener. Ya, aku akan ambil range dulu kali ya. Enggak lah. Ini. Kamu nggak cukup ya? 2. Ya udah kamu aja. Ya kamu dulu. Baru nanti ini. Aku butuh range juga. Range itu sangat penting buat aku. Prioritas. Oke. Berikutnya ada hero. Kita cicipin. Cara ada tutorial. Hero point. Dapatnya hero point dengan leveling setiap kali hero dalam pertarungan. Oke. Normal. Navigasi bla bla bla. Oke. Hero power. Ya aku kurang lebih udah paham. Oke, kita lihat ability-nya. Ini yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Arrow to the knee. Nembakin panah yang akan nge-stun musuh selama setengah detik. Buat apa weh? Setengah detik. Ya setidaknya berguna lah nge-stun. Nembakin arrow yang akan memantul sebanyak 3 musuh. Lumayan. Area damage. Nembakin strike. Nge-strike ke enemy sebanyak 3 kali. Ini apa? Melee ya. Aku kurang suka sih kamu jadi melee. Soalnya kalau hero-nya mati kan nggak dapet XP gitu. Ketika HP-nya di bawah 40%, Vesper akan menghindari serangan melee berikutnya dengan loncat ke belakang. Kamu mirip kayak si ini. Aku lupa lagi yang pihak hero yang kita suka dulu gitu loh. Yang Dark Elf kalau nggak salah. Dia juga punya ability kayak gitu, menghindar. Hidden Shoot 3 arrow. Ya, habis menghindar dia juga nembak. Tapi hanya 1 kali ya. Iya, kayaknya 1 kali deh. Bukan ini ke trigger terus. Shower area mirror bla bla bla. Oke, ini ultimate-nya. Aku rasa yang butuh itu adalah tembakan memantul ya, karena musuhnya ada banyak. Udah kelar. Ini sama menghindar, setidaknya ada. Terus yang berikutnya kita juga ada Raphaelin. Kamu ini mirip kayak ini Dark Knight ya. Kamu masih satu regunya si Dark Knight yang kita ini pantesan ultimate-nya kamu yang Dark Knight tadi. Oke. Ya, kita beneran ya teman-teman bawa 2 hero dalam satu tim, yaitu keunggulan di game ini. Bisa melee. Unbreakable. Ketika dalam pertarungan, dia akan nge-generate shield tergantung dari seberapa banyak musuh yang ada di sekitarnya. 10% untuk setiap musuh. 10% dari ini ya, HP-nya dia. Yang di totalnya sebanyak maksimal 4 musuh. Jadi ya bisa bikin shield sampai 40% HP-nya kalau musuhnya banyak. Berguna. Kamu soalnya rapuh banget tadi. Stun nearby enemy 2 detik dan mengurangi attack damage-nya. Berguna. Secara brutal nge-strike enemy dengan pedangnya, ngasih damage, true damage. Oke. Selama 6 detik
Prelin akan menyerang lebih cepat dan ngasih damage 50% dari serangannya dia ke area kecil. Oh, rasa yang paling kita sebentar, ultimate-nya nge-summon Dark Knight yang punya HP dan ngasih damage true damage. Kurasa yang aku butuhin ya, aku nggak terlalu suka si hero-nya, jadi ya fungsionalnya jadi tumbal aja. Aku akan upgrade ini shield dan ultimate-nya, tapi untuk sekarang aku akan ambil apa yang bisa diambil. Oke, itu aja, yang sisanya mungkin lain waktu. Oke, dekatnya ada tower, kita jajain semua ya teman-teman. Yep, kurang lebih sama. Lah, ini kok nggak kebuka? Itu ternyata bisa bawa 5 tower. Oke, Royal Archer. Ya bla bla bla. Kayaknya masih sama. Skillnya, oh ada trade-nya ya, trade skill. Armor Piercer. Jadi bla bla bla. Oh, kita nggak tahu upgradean dari towernya dong kalau gitu. Iya, di sini langsung dikasih skill loh. Oh iya, atau ini udah upgradeannya ya? Aku kurang paham sih. Kita masih belum unlock levelingnya ya towernya ya. Intinya dia bisa nembakin 3 panah yang diperkuat, mengabaikan 20% armor musuh. Terus ini dia akan nge-summon Eagle yang akan nyerang musuh. Ini lumayan nambah DPS dan pasti kena. Gak kayak panahnya kan lambat. Oke, Paladin Covenant. Oke, coba cek. Ini yang barak itu ya, menggantikan satu dari Paladin dengan Veteran of Guard, yang mana akan ngasih rekan sebanyak 20% damage boost. Oh, nggak butuh. Aku butuh cuma jadi tumbal, nggak nyuruh kamu jadi damager. Healing Prayer. Ketika HP-nya mencapai 25% dari HP-nya sendiri, maka akan menjadi invisible. Sangat berguna buat tumbal. Dan memulihkan 12 HP per detik selama 4 detik. Oke, kamu bagus ya yang ini. Kalau memang di upgrade, mending difokusin ini dulu. Arcane Wizard. Oke. Dia mirip kayak ini loh, hero yang kita suka di Legend of Kingdom Rush yang kemarin. Nge-casting Ray dan akan instant kill target. Boss dan mini boss akan menerima 800 magic damage. Oke, bagus. Nggak cocok sih untuk musuh yang bisa nge-summon bawahan. Kalau kamu naikin damage tower sekitar, aduh, sangat berguna. Oke, berikutnya ada Tree Cannon. The Tree Cannon barrel become red selama 3 detik, terus akan bikin bom yang bomb scores the oke. Intinya dia akan jadi merah gitu selama 3 detik, terus akan ngebuat bom di tanah ya gitu kurang lebih. Yang berikutnya nembakin bom dengan cepat ke area yang kecil, ngasih damage, physical damage. Kok nggak ada yang summon sih? Padahal di gambarnya ini kan pabrik ya teman-teman. Kalau kita ingat pas kita main Kingdom Rush apa gitu loh, aku lupa. Pokoknya bukan Vengeance kalau nggak salah. Itu, oh ya Vengeance ya. Itu yang di area pabriknya bisa summon. Ini kok nggak bisa summon sih? Kan aku agak kecewa. Ya, mau gimana lagi. Untuk ini berikutnya yang spesial Cannoner Squad. Jadi ini summonan gitu ya kayaknya, yang bisa nembakin eksplosif yang akan ngasih damage 20 ke area damage dan ngebakar musuh selama paham. Nambahin cannon ketiga jadi Tremor Scatter. Gitu doang dia, tapi lumayan kayaknya ya. Mantap. Bisa di equip? Nggak bisa dipakai di sini.
biarin lah. Aku tetap pakai deck seperti biasa karena kita tetap butuh tumbal ya, bukan butuh summonan yang bisa jadi damager. Oke, seperti itu aja. Oh, lihat di atas. Oh, ini kayaknya area secret yang bakal kebuka. Ya, sepertinya akan cukup panjang ya episodenya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk episode awal ya. Aku rasa banyak yang diisi lebih ke penjelasan atau ngocehnya aku ya, karena memang buat aku masih baru. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah. Hai teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, channel ini dapat notifikasi telah bergabung dalam program partner YouTube, yang berarti udah bisa monetisasi alias menghasilkan uang. Tapi sayangnya masih butuh minimal 1000 subscriber teman-teman. Sedangkan channel ini masih belum cukup subscriber. Kalian yang sekarang lagi pada nonton, lupa ya belum subscribe. Ayo di subscribe dulu kalau kalian suka game-game yang aku mainkan. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.